Yang kita tahu bahwa kaum Bani Israel adalah kaum yang banyak menghasilkan para nabi dan para rasul. Banyak di kalangan para nabi, para rasul yang lahir dari bangsa Bani Israel. Nah, satu di antaranya adalah Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib adalah salah satu nabi di antara 25 nabi yang wajib kita yakini, dan Al-Quran banyak sekali menggambarkan tentang perjuangan beliau ketika berdakwah. Dan Nabi Syuaib termasuk kalangan orang Bani Israel, dan menurut ahli sejarah bahwa beliau merupakan cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain dari Nabi Ibrahim memiliki putra yang menjadi nabi dan rasul seperti Ismail dan Ishak, Nabi Ibrahim juga memiliki putra yang dinamakan Madian. Lah Madian ini kemudian dia punya cucu, yakni Nabi Syuaib alaihi salam. Jadi Nabi Syuaib merupakan cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam dari putra beliau yang bernama Madian. Nah, Madian kemudian menjadi salah satu nama suatu kaum di kalangan Bani Israel, yaitu kaum Madian yang terletak di negara Yordania sekarang ini. Madian adalah satu kaum di mana Nabi Syuaib berdakwah di dalamnya. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Madian termasuk kaum yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada kenabian Nabi Syuaib alaihi salam. Padahal Madian termasuk satu daerah di mana komunitas orang di dalamnya orang-orang kaya. Rata-rata mereka para pedagang, para niaga yang sudah berhasil di dalam usaha perniagaannya. Akan tetapi mereka sangat ingkar kepada kenabian Nabi Syuaib dan tidak beriman kepada Allah. Selain itu mereka juga memiliki kebiasaan buruk ketika berniaga, yakni suka mengurangi timbangan dan takaran. Jadi mereka suka curang terhadap para pembeli mereka. Ketika ada orang membeli sebuah bahan makanan, itu pasti dicurangi, timbangannya dikurangi. Jadi umat yang pertama kali berlaku curang dalam perdagangan, suka mengurangi timbangan, itu adalah kaum Madian, kaum di mana Nabi Syuaib diberikan tugas untuk berdakwah. Mereka di samping tidak beriman kepada Allah, mengingkari kenabian dari Nabi Syuaib alaihi salam, mereka juga suka berlaku curang ketika berdagang. Padahal jarak antara zaman kaum Madian dengan kaum Nabi Lut itu tidak terlampau jauh ya. Mungkin orang-orang Madian juga mereka sudah ada yang mendengar kisah bagaimana Allah menghancurkan kaum Nabi Lut karena mereka ingkar kepada nabi-nabi mereka. Tapi kaum Madian tidak mengambil pelajaran dari yang sudah pernah terjadi. Kaum yang sudah Allah hancurkan karena mereka sudah ingkar kepada nabi-nabi mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menugaskan Nabi Syuaib untuk berdakwah di tengah-tengah kaum Madian yang mereka musyrikin, tidak menyembah kepada Allah, mereka menyembah kepada berhala-berhala warisan dari kaum Nabi Lut alaihi salam. Mereka juga berlaku curang ketika menjalani aktivitas perdagangan. Bahkan di antara mereka juga banyak yang suka menghadang para musafir yang lewat untuk dirampas barang dan harta bendanya. Melihat fenomena ini,
Nabi Syuaib tergetuk untuk mengingat mereka. Mereka tiap hari berbondong-bondong menyembah berhala, menyembah patung, menyembah benda yang mereka anggap sebagai Tuhan. Dalam Al-Quran surat Hud misalkan, memang kisah dari Nabi Syuaib ini banyak dikisahkan dalam Al-Quran di beberapa surat ya. Al-A'raf misalkan, surat Hud, surat Al-Anbiya dan lain sebagainya. Al-Qasas juga menceritakan itu. Kita ambil surat Hud misalkan ayat 84, di sana ada keterangan ketika Nabi Syuaib berdakwah. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, kata Allah. Kami utus untuk mereka kaum Madian saudara dari mereka, akhahum, saudara di antara mereka, yakni Syuaib, Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib termasuk golongan mereka. Jadi Nabi Syuaib bukan pendatang kaum Madian. Nabi Syuaib merupakan orang asli kampung dari Madian, karena Nabi Syuaib juga keturunan Madian. Jadi Madian ini merupakan nama dari kakek ya, kakek dari Nabi Syuaib alaihissalam, yang Madian kemudian disematkan menjadi satu kaum Madian. Nabi Syuaib berdakwah pagi, siang, sore, malam untuk mengingatkan kaumnya agar meninggalkan kebiasaan mereka dalam menyembah patung-patung berhala-berhala. Ya kaum ibudullah ma lakum ilahi min ghairin. Wahai kaumku, kenapa kalian tidak menyembah kepada Allah? Kenapa engkau tidak menyembah Allah sedangkan tidak ada Tuhan selain Allah? La tanqusul mikyala wal mizana, dan ingatlah, tinggalkan oleh kalian perbuatan curang ketika berdagang. Jangan kurangi timbangan, jangan kurangi takaran. Inni araka bi khair. Aku melihat semua kalian itu orang-orang yang baik. Kalian itu semua orang-orang kaya, orang-orang yang berada, orang yang baik. Maka tidak pantas kalau kemudian kita berjualan, berdagang, berniaga dengan menipu pembeli. Tinggalkan perbuatan curang itu. Penuhilah takarannya, penuhilah timbangannya. Ini ahafu alaikum adaya bimuhit. Aku khawatir kalian akan kena azab dari sebab kalian berbuat seperti ini. Tinggalkan perdagangan yang curang. Berlakulah adil, penuhi timbangan, penuhi takaran. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Aku khawatir kalau kalian semua enggak meninggalkan tindakan curang ini, azab Allah akan datang. Sembahlah Allah, min ilahin ghairi, yang tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jangan pernah kalian menyembah selain daripada Allah. Tinggalkan berhala-berhala, patung-patung, benda mati yang gak berdaya ini. Percuma, mereka gak akan bisa memberikan apa yang kalian minta. Sembahlah Allah Tuhan kalian. Ini dakwah yang umumnya disampaikan para nabi, para rasul dengan bahasa yang sama ya. Tetapi kaum Madian tidak kemudian taat akan dakwah Nabi Syuaib. Mereka membangkang ya, yang beriman ya beriman, yang kafir ya kafir. Tapi kebanyakan mereka ingkar. Hanya sedikit saja mereka yang beriman kepada dakwah Nabi Syuaib. Ketika mereka menjawab, ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Wahai Syuaib, apakah agamamu yang memerintahkan kamu seperti itu? Yang menyembah kepada patung yang engkau larang ini. Apakah agamamu yang menyuruh kau agar kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Sementara Tuhan ini yang kami sembah adalah Tuhan mereka, nenek moyang kita. Ma ya'budu abauna, mereka bilang ya. Ini benda patung-patung ini yang dulu disembah oleh bapak-bapak kita, oleh nenek moyang kita, orang tua kita. Kenapa kau tiba-tiba menyampaikan bahwa ini
benda yang gak berdaya. Berarti kau menghina kami dan menghina nenek moyang kami yang sudah bertahun-tahun menyembah berhala ini. Kata Syuaib, wahai kaumku, ingatlah bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Allah, bukan patung-patung ini. Kalian minta apapun gak bakal dituruti. Yang ini benda mati, gak mampu melihat, gak mampu mendengar. Sembahlah Allah yang telah menurunkan hujan untuk kalian, telah menghidupkan kalian, yang telah memberikan kalian keuntungan saat berdagang, yang memberikan kesehatan dan memberikan segalanya untuk kalian. Allah, bukan patung berhala ini. Ini dakwah. Jadi baginda Rasulullah itu sampai menyampaikan bahwa Syuaib ini termasuk seorang orator, nabi yang memiliki kecakapan berbicara tuh. Nabi mengatakan begitu. Syuaib adalah seorang rasul, nabi, oratornya para nabi. Karena ketika menyampaikan menggunakan narasi yang sangat cantik tuh. Nabi Syuaib ya. Sampai dipuji oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijawab oleh kaumnya, ya Syuaib, ma nafaqatun kasrum mimma taqul. Aku enggak paham dengan ucapanmu. Aku nggak ngerti Syuaib. Kau bilang apa aku nggak ngerti. Kau memperkenalkan Tuhan yang nggak kelihatan bagaimana? Bagaimana mungkin kami menyembah benda kosong yang nggak ada apa-apanya? Mana Tuhanmu? Mana Tuhan yang mesti harus kami imani? Jadi mereka malah mengatakan aku nggak paham. Nafaqahu kasr mimma taqul. Aku nggak paham apa yang kau sampaikan. Kita menyembah Tuhan yang gak kelihatan, lalu bagaimana nyembahnya? Ini ucapan mereka ya. Menggunakannya logika bahwa Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Syuaib ini Tuhan yang gak kelihatan, bagaimana kemudian kita akan beriman? Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Dan engkau sungguhnya orang-orang lemah kok. Kau orang miskin Syuaib. Kau orang yang lemah. Bagaimana mungkin kami akan mengikuti seruanmu sementara kau tuh orang lemah? Ini kebiadaban orang-orang Madian. Sampai kemudian orang Madian ini mengancam ya. Walau la roh tuka la rojamnaka. Kalau bukan karena keluargamu Syuaib, kami ini la rojamnaka akan merajam kamu. Ini sudah bentuknya adalah ancaman ya. Itu merupakan tantangan dakwah. Kalau bukan karena keluargamu Syuaib, walau la rohtuka, kalau bukan karena memandang keluargamu, silsilahmu, anak istrimu, arojamnaka, niscaya kami akan merajam kamu. Tapi Nabi Syuaib ya tidak takut ya, tidak gentar. Nabi itu pemberani ya. Semua rasul, nabi itu pemberani. Kenapa? Mendapatkan backingan, dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai kaumku, kalau kalian tetap membangkang akan peringatanku, tidak mau menyembah kepada Allah, tidak mau meninggalkan berhala-berhala ini, satu saat nanti kalian pasti akan dimurkai oleh Allah, akan turun azab. Segeralah kalian taubat kepada Allah, jangan nantang Allah, jangan menantang azab. Ya, ditantang begini, kaumnya nantang lagi. Silakan wahai Syuaib, buktikan ucapanmu, buktikan peringatanmu, buktikan ancamanmu kalau kau benar-benar orang yang benar. Buktikan ancamanmu. Kami nggak takut kok. Kalau memang Tuhanmu hebat, tunjukkan di mana. Wahai kaumku, kau jangan berkata begitu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Seandainya engkau bertobat hari ini, Allah akan mengampuni taubat kalian. Tapi seandainya justru kalian membangkang akan dakwahku, tidak beriman kepada Allah, tidak meninggalkan berhala-berhala ini, pasti kalian akan mendapatkan azab yang pedih. Kata kami, iya mana Syuaib, buktikan kepada kami. Buktikan kepada kami bahwa ucapanmu adalah benar. Buktikan kepada kami bahwa kau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Itu merupakan dinamika berdakwah ya. Kadang ada orang yang langsung menerima dakwah kita, kadang ada yang berdebat dulu baru percaya ya. Ya masih mending kalau dia berdebat kemudian
ada harapan percaya ya, beriman. Kalau berdebat ujung-ujungnya mereka nggak beriman, ini yang kadang-kadang ya membuat kita ini enggan untuk kembali berdakwah kepada mereka. Sudah berdebat lama, ujungnya mereka adalah mengelabui kita, ngeledek kita. Ini yang kadang-kadang menjadi tantangan yang berat ketika berdakwah. Nah, kemudian ketika kaum Madian dengan tetap bertahan tidak mau beriman kepada Allah, kemudian Allah pun murka ya. Ya Allah, timpakan kepada mereka hukuman-Mu ya Allah, kata Syuaib. Nah, kemudian Allah mengambil angin ya, mengambil angin dari neraka jahanam. Ketika angin diambil oleh Allah, dihempaskan kepada mereka, sehingga kota Madian ketika itu menjadi kota yang sangat panas luar biasa. Tiap hari, tiap detik ada tiupan angin yang panas, yang mereka tidak tahu dari mana asalnya. Kalau erupsi gunung sudah ketahuan dari gunung datangnya ya, awan putih yang panas itu. Ini angin yang nggak kelihatan, dihembuskan oleh Allah, didatangkan dari neraka jahanam, yang angin itu terasa panas sekali. Sehingga hari-hari mereka, entah siang entah malam, mereka kelabakan panas, panas luar biasa. Tidak ada angin segar sedikit pun. Serasa angin itu diam. Tidak ada angin yang berhembus sedikit pun. Panas udara ya, engap, gerah. Sementara matahari begitu terik memancarkan sinarnya kepada mereka. Nah, akibat dari hembusan angin panas ini, semua mata air yang mereka miliki, entah itu sumur, telaga, sungai, semuanya airnya mendidih. La haula wala quwata illa billah. Di semua mata air yang mereka miliki, telaga, entah itu sumur, entah itu sungai, semuanya airnya mendidih. Lah bagaimana mereka bisa meminumnya? Panas luar biasa. Sungai tidak kering, ya. Sumur tidak kering, telaga tidak kering, semua mata air nggak kering, cuma airnya panas. Sehingga mereka kesusahan, binatang ternak mereka mati, sawah, ladang dan kebun mereka juga mati. Lah bagaimana air panas bisa menghidupkan? Panas luar biasa. Tapi mereka tetap bertahan. Wahai kaumku, kaum Madian, kau merasakan kepanasan kan? Ini merupakan teguran dari Allah. Kalau kalian tidak mau beriman kepada Allah, maka sampai kapanpun tidak akan merasakan hawa yang sejuk. Ya, mereka tetap membangkang. Wah, tidak Syuaib, ini merupakan fenomena alam yang biasa kok. Pasti besok, lusa, minggu depan akan segera berakhir kok fenomena ini. Ya, Nabi Syuaib tetap berharap mereka beriman kepada Allah. Sampai hampir 7 hari ya. 7 hari lamanya itu angin berhembus panas. Mereka tidak menemukan kesejukan. Mereka berkeringat pagi, siang, malam, panas luar biasa. Nah, sampai kepada hari yang ke-8, ketika mereka sudah merasakan kepayahan dalam kondisi udara yang panas ya, air pun menjadi panas. Tiba-tiba kemudian Allah mendatangkan awan putih, yang kemudian awan putih itu berubah menjadi awan hitam yang menggumpal di angkasa. Melihat ada awan yang bergumpal di langit, mereka gembira. Mereka segera yang sedang kepanasan berbondong-bondong berada di bawah awan itu dengan harapan bisa mendapatkan kesejukan. Mereka nggak sadar bahwa awan hitam itu bukanlah untuk melindungi mereka, tapi untuk mengazab mereka. Kata mereka, wahai Syuaib, lihat itu, lihat itu. Di atas ada awan hitam. Ya. Kami segera akan meninggalkan fenomena yang sangat panas 7 hari yang kemarin-kemarin itu ya. Sekarang lihat, kami akan segera mengalami kesejukan. Tuhanmu ternyata tidak bisa berdaya apa-apa. Lihat nih, kami telah berdoa kepada Tuhan-Tuhan kami, dan Tuhan kami, berhala yang kami sembah, memenuhi apa yang kami minta.
oleh mereka diberikan awan yang hitam. Persilakan kata Nabi Syuaib ya. Berkumpullah orang semua berteduh di bawah awan hitam itu. Yang kemudian tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Dari balik awan hitam ini muncullah petir yang luar biasa, suara yang menggelegar luar biasa, petir yang menyambar orang di bawah awan itu. Semuanya mati bergelimpangan. Dalam satu riwayat lain bahwa ketika waktu sedang kumpul seperti itu, malaikat Jibril turun dan berteriak. Sehingga teriakan Jibril menyebabkan suara yang menggemuruh luar biasa, gunung pun meledak. Gunung meledak, gunung ambruk, semua orang yang ada dalam naungan awan itu sudah disambar petir yang dahsyat. Mereka juga kejatuhan gunung-gunung yang meledak akibat teriakan dari malaikat Jibril alaihi salam. Sekali teriak ke malaikat Jibril, teriakannya malaikat. Teriakannya malaikat lebih dahsyat daripada suara geledek. Nah, malaikat Jibril berteriak kencang sampai gunung-gunung gak sanggup mendengarnya. Gunung pun berjatuhan ya. Gunung pun tumbang, ambruk dan menjatuhi orang-orang yang ada di bawah awan hitam itu. Selain itu, bumi pun gempa ya. Bumi gempa yang sangat dahsyat. Sehingga oleh Al-Quran, mereka kaum Madian itu di bumi hanguskan seolah-olah mereka tidak pernah ada di tempat itu. Seolah-olah mereka nggak pernah ada di tempat itu. Artinya nggak berbekas. Kalau mereka mati, jasadnya ada, mayatnya ada, berarti ada bekasnya. Ini kata Allah, kami hantam mereka dengan azab yang pedih, kami berikan gempa yang luar biasa, dan mereka semua bergelimpangan seolah-olah mereka nggak pernah ada. Artinya bumi itu kosong ya. Kota Madian menjadi kosong, Allah bumikan ya, Allah tenggelamkan mereka di balik tanah ya, sehingga mereka seolah-olah tidak ada di permukaan bumi ini. Ini merupakan azab yang diberikan oleh Allah kepada kaum Madian karena mereka sudah mendustakan Rasulnya. Yang tentu ini menjadi peringatan bagi kita ya. Jangan sampai kita durhaka kepada Allah ya, tidak mau menyembah kepada Allah, malah kita menyembah kepada yang lain, dan kita tetaplah menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa melaksanakan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah ya. Jangan sampai baginda Rasulullah kita tinggalkan, karena nanti beliau yang akan memberikan syafaat